Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Azhari dari kelas 2 Prodi Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan atau membuat sebuah video di mana video ini merupakan tugas tugas mata kuliah keamanan jaringan. Jadi di sini saya akan ingin membuat videonya yang sedang melakukan praktikum. Oke, mungkin saya akan langsung masuk saja untuk pembuatan tugasnya, untuk melakukan pekerjaan tugasnya. Jadi pertama yang akan kita kerjakan judulnya yaitu konfigurasi IP ACL to detect attacks. Nah, jadi objektifnya itu ada verifikasi connectivity among device before firewall konfigurasi. Kemudian kita harus menggunakan ACL untuk ensure remote access untuk ke router is available only from management station PCC. Nah, jadi sebelumnya dalam pengerjaan ini saya sudah mencoba pengerjaannya. Akan tetapi ada sedikit kendala di mana pada saat ngeping jadi untuk ngeping di sini, jadi kan ada perintah untuk ngeping dari ini from PCA, kita disuruh connectivity di PCC dan R2. Kan tetapi untuk ngeping pada router 2 itu tidak bisa, baik di PCA maupun di PCC. Nah, jadi mungkin seperti ini saya ngasih contoh sebelum kita masuk ke konfigurasi. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke konfigurasi, saya akan contohkan. Kita akan melakukan ping PCC, ping dengan IP 192.168.3.3. Nah, jadi untuk ngeping dari PCA ke PCC itu berhasil. Tapi untuk ngeping SSH server yang ini, SSH admin ini tidak bisa. Saya tidak mengerti kenapa invalid comment. Nah, saya akan coba SSH min1 SSH admin 192.168.2.1. Nah, invalid comment. Sama halnya dengan PCC. Begitupun juga ketika kita melakukan ngeping, apabila melakukan ping dari PCC ke PCA itu berhasil. Tetapi untuk dari PCC ke R2 itu tidak berhasil. Nah, sama halnya seperti yang di PCA tadi. Tetapi untuk melakukan pengiriman PDU seperti halnya dari PCA ke PCC, nah ini sukses. Untuk PCA ke PCR2 untuk router R2 untuk router R2 itu berhasil, akan tetapi kalau pelaksanaan ping itu tidak bisa. Sama halnya dengan PCC ke PCA itu berhasil, tetapi sama juga untuk PCC ke router 2 itu berhasil untuk pengiriman PDU, tetapi untuk melakukan ping itu tidak berhasil. Ya, jadi mungkin kendalanya saya ada di situ. Mungkin teman-teman lain bisa atau gimana, saya kurang paham lagi karena memang kemampuan saya belajar mungkin sampai sini. Kemudian belum sampai sana maksudnya pembelajaran saya. Mungkin saya akan dalamin lagi dan lebih mempelajari lagi bagaimana. Dan kemudian sekarang kita masuk ke proses ngeping ya. Jadi untuk pertama kita langkahnya, jadi saya membuat catatan di sini. Jadi kita membuat catatan masuknya pingnya itu kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Jadi kita router 1 di sini, kemudian masukin password. Passwordnya itu Cisco NPA 55.
nggak bisa. Mungkin langsung copy dari sini. Saya copy. Kita langsung masuk ke sini. Paste. Nah, bisa. Enable. Kemudian masukin Cisco. Oke. Sekarang kita masuk ke router 1. Ini proses pengkonfigurasian. Jadi kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian akses, kemudian masuk ke akses class, masuk ke kita masuk konfigur terminal, enable akses class 10, invalid command. Mohon maaf, saya akan lihat dulu ini invalid ya. Kita ulang lagi. Jadi kita masuk ke akses satu config akses akses class, akses list 10, permit host 192.168.3.3. Kemudian ini satunya udah. Oh, tadi di atas ini, mohon maaf, akses class itu saya baca yang ini, makanya kan nggak bisa. Kemudian kita masuk ke router 2. Sama halnya kita masuk, langsung paste aja passwordnya yang tadi, kemudian enable Cisco Enpa 55, config terminal, maksud akses list 10, permit host 192.168.3.3, enter. Kemudian sekarang ke R3, paste lagi langsung, kemudian enable Cisco Enpa 55, kemudian config terminal, akses list 10 permit, kemudian host 192.168.3.3, enter. Oke, kemudian masuk ke line VTY 0/5. Nah, jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit. Nah, jadi kan dari konfigurasi ACL 10 to block all untuk di R1, R2, R3 kan udah. Kemudian step langkah selanjutnya kan apply ACL 10 itu integrate traffic on the VTY lines. Nah, maka dari itu kita masuk ke sini, masuk ke line VTY, config line udah, kemudian akses list line VTY, kemudian kita masuk ke akses class, akses class 10 in, akses class 10 in out.
Ini ini R2 udah ya. Ini R2 udah, kita exit aja dulu. Nah, sekarang kita masuk ke R1. Ulang sama halnya seperti itu, kita masuk ke line VTY 05, kemudian akses class 10, in enter. Ini udah juga. Kemudian kita ke router 2. Kita masuk ke router 2 sama halnya tinggal line VTY 05, kemudian akses class 10 in. Oke. Jadi untuk proses sampai mana tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk establish NSSH ini kan udah yang VTY, kemudian verifikasi SSH sessionnya from PCA from PCC. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sudah 75%. Kemudian kita masuk ke R1. Kita masuk, kita exit dulu. Dan kita masukin ini. Dan saya agak copy biar lebih cepat. Oke, setelah itu kita ganti ini, ganti dengan SMTP. Oh, salah ya. Oke, salah. Jadi UDP ini ganti dengan TCP. SMTP. Nah, ini kita ganti dengan FTP. TCP ini TCP. Oke, sekarang ini sekarang ini kita copy, kita masukin di sini. Enter. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0. Jadi nah, kita langsung masuk ke ini. Apply DHCL to interface serial 0/0. Oke. Jadi kita langsung h2 config interface serial 0/0/0, kemudian IP access group 120 in. IP access 120 in, enter. Kemudian access list. Setelah itu exit dulu, baru kita masukin ini. Kita paste, ini sama tapi beda di ini, enter. Kemudian kita paste, kita lihat. Aduh, mohon maaf, kode saya hapus. Ini sudah, ini kita ganti permit Denny, dari tidak diizinkan kita ubah menjadi diizinkan seperti ini. Oke, kemudian enter. Nah, setelah itu ini udah. Kemudian kita sekarang masuk ke router 3. R1 ini udah, sekarang kita ke router 3 ya. Kita sekarang masuk ke router 3.
Router 3 langsung aja masuk ke interface. Sedangkan tadi di router 1 kan kita masuknya gigabit ethernetnya portnya kan di 0/0. Kalau untuk router 3 ini masuknya di G interface G0/1. Kemudian kita masuk ke IP access group 110 in. Kemudian kita exit, langsung access list. Saya copy biar agak cepat. Access list. Access list. Checklist host 192.168.3.3. Ini udah, dan ini copy paste. Ini lagi. Jadi ini proses pengerjaan konfigurasinya. Jadi kalau ini kita dikerjakan, kita tidak bisa menempatkan masuk ke interface serialnya, masuk ke interface gigabit ethernya, itu tidak bisa kalau ini proses konfigurasi ini kita belum lakukan. Kita copy, paste, enter. Setelah itu ini, maaf, copy, ini terakhir. Enter. Ini udah, sekarang kita masuk ke interface serial 0/0/1. Kemudian masuk ke IP access group 100 in. Dan ini pun juga udah. Ya. Mungkin sampai sini aja. Mungkin sampai sini saja praktikum dari saya. Jadi masih ada kekurangan ini 91% dia masih, dan saya itu masih kurang paham. Nah ini untuk 120 ini sampai 110 ini belum selesai. Nah saya itu masih bingung untuk proses konfigurasi yang itu. Mungkin video yang untuk konfigurasi IP-ACLS to mitigate attack ini sampai sini saja. Apabila ada kesalahan dalam proses pengerjaannya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.